Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Asmil, NIM 2210410836, kelas F1 konversi, mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMN. Baik, saya langsung saja menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan kepada saya, yaitu kasus PT Kalangkabut. PT Kalangkabut ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan layanan perjalanan wisata. Mereka menawarkan berbagai paket liburan, mulai dari liburan keluarga hingga perjalanan petualangan eksotis. Meskipun mereka memiliki sejumlah produk yang menarik, PT Kalangkabut ini menghadapi beberapa tantangan dalam penarikan dan pertahanan pelangganan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk mereka. Yang pertama itu mulai dari harga. Konsumen ini seringkali mempertimbangkan harga paket liburan sehubungan dengan anggaran mereka. Yang kedua, kualitas layanan yang diberikan selama perjalanan menjadi faktor kunci dalam kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dinasti. Ketertarikan terhadap destinasi wisata tertentu dapat mempengaruhi keputusan pembelian, dan ulasan-ulasan serta rekomendasi dari pelanggan sebelumnya untuk merekomendasikan teman atau keluarga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Selanjutnya, promosi dan diskon. Penawaran promosi atau diskon dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli paket liburan. Kemudian, memberikan kemudahan pemesanan. Dalam proses pemesanan dan pembayaran juga sangat penting. Pengalaman pelanggan juga selama perjalanan, seperti akomodasi dan transportasi, dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, sekarang berikut ada 20 pertanyaan terkait dengan kasus ini. Yang pertama itu, bagaimana PT Kalangkabut menentukan harga untuk paket liburan mereka? Jawaban saya yaitu PT Kalangkabut ini mungkin menentukan harga paket liburan berdasarkan analisis biayanya, permintaan pasar, dan strategi penetapan harga yang kompetitif. Yang kedua, apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka? Nah, jawabannya yaitu perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan karyawan, peningkatan fasilitas, dan penggunaan umpan balik pelanggan untuk terus memperbaiki layanan mereka. Nah, soal yang ketiga, bagaimana PT Kalangkabut memilih di destinasi yang akan ditawarkan dalam paket liburan? Nah, PT Kalangkabut ini dapat melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menilai popularitas destinasi yang ngetrend, baik itu di perjalanan ataupun ke tempat tujuan tersebut, serta memberikan preferensi konsumen. Nah, soal selanjutnya, apa strategi perusahaan dalam mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan? Nah, menurut saya ulasan positifnya ya ini, perusahaan dapat mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif melalui umpan balik langsung atau insentif, serta program loyalitas. Yang kelima, apakah PT Kalangkabut ini sering menawarkan promosi atau diskon? Ya, harusnya, jawaban saya itu harusnya dalam PT Kalangkabut ini memberikan promosi untuk melancarkan pemasaran atau melibatkan penggunaan secara saluran online dan offline, kampanye atau iklan, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran mereka. Selanjutnya, bagaimana proses pemesanan dan pembayaran diatur oleh perusahaan?
Nah, proses dan pemesanan untuk pembayaran diberikan kemudahan kepada setiap pelanggan untuk memesan, baik itu dari tingkat online ataupun diberikan aplikasi seluler dan sistem pembayaran yang cepat dan aman. Bagaimana PT Kalang Kabut ini memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan selama perjalanan? Nah, yang saya dapat ketahui dari kutipan tadi, yaitu perusahaan dapat memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dengan memilih mitra bisnis berkualitas, memberikan fasilitas yang nyaman, dan menanggapi umpan balik pelanggan, serta ramah terhadap pelanggan. Selanjutnya, apakah ada inovasi atau fitur khusus dalam paket liburan yang ditawarkan? Nah, paket liburan yang ditawarkan kepada pelanggan yaitu melibatkan penambahan aktivitas eksklusif, pilihan paket berbeda, atau penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan perjalanan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan? Nah, perusahaan harus melalui survei, umpan balik langsung, atau analisis data pelanggan untuk menilai tingkat kepuasan dan identifikasi area perbaikan. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil PT Kalang Kabut jika terjadi keluhan dari pelanggan? Nah, dari perusahaan ini, langkah-langkah yang diambil yaitu mungkin memiliki produser penanganan keluhan yang cepat dan efektif, serta komunikasi terbuka dengan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan pengelolaan persaingan dengan agen perjalanan lainnya? Nah, ini perusahaan pasti memiliki strategi dapat melibatkan diferensiasi produk atau keunggulan harga, atau mengubah proses atau model produk pemasaran yang akan dipasarkan sehingga dapat bertahan dengan jangka panjang. Selanjutnya, apakah ada kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain dalam industri pariwisata? Nah, ya otomatis perusahaan ini memiliki kerjasama dengan misalkan maskapai, hotel, atau destinasi wisata dapat meningkatkan nilai tambahan dan menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, bagaimana PT Kalang Kabut mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan baru? Nah, PT Kalang Kabut ini melakukan analisis data dan penelitian pasar dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan baru. Selanjutnya, apa upaya yang dilakukan meningkatkan kehadiran online dan sosial media? Nah, perusahaan Kalang Kabut ini memiliki strategi melibatkan kehadiran aktif di platform online, kampanye media sosial, dan interaksi dengan audiens online, serta memberikan promo-promo. Selanjutnya, bagaimana strategi dalam menghadapi perubahan musim dalam permintaan? Nah, PT Kalang Kabut ini harus menyesuaikan paket atau penawaran spesial untuk musim tertentu, serta manajemen stok yang efisien. Selanjutnya, bagaimana berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan integritas dalam operasi mereka. Nah, PT Kalang Kabut ini berintegrasi praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasi perusahaan, seperti penggunaan ramah lingkungan dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya,
bagaimana PT Kalang Kabut ini merencanakan ekspansi bisnis di masa depan. Nah, rencana yang dilakukan itu dapat melibatkan penambahan destinasi, peningkatan kapasitas, atau penetrasi pasar baru, atau merenovasi atau memodif armada baru sehingga pelanggan bisa dapat bertahan dan memilih PT Kalang Kabut ini sebagai support dari mereka untuk memberikan atau memobilisasi untuk berkunjung di wisata. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki strategi khusus untuk penarik pelanggan? Nah, otomatis setiap perusahaan itu memiliki strategi untuk menarik pelanggan ya. Seperti pemasarannya yang secara khusus atau kemitraan dengan merek yang populer di kalangan pemuda serta yang diminati banyak pelanggan. Dan yang terakhir, bagaimana PT Kalang Kabut mengukur efektivitas kampanye pemasaran mereka? Nah, ini dapat melalui analisis kerja kampanye, yaitu peningkatan penjualan dan umpan balik pelanggan untuk mengevaluasi kembali efektivitas strategi pemasaran mereka. Nah, cukup sekian, itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.